Dia orang yang mengutamakan kasih sayang. Saat melihat saudarinya, Ruthie, menyebarkan kabar negatif dan dusta, seharusnya dia laporkan ke pemimpin dan segera bersekutu dengannya untuk menghentikannya. Namun, karena Ruthie pernah membantunya, dia memilih bungkam. Apakah memikirkan kasih sayang semata sejalan dengan kebenaran? Apa yang terjadi jika mengutamakan kasih sayang daripada prinsip? Saksikan, kasih sayang tidak boleh lebih utama daripada prinsip untuk mengetahuinya. Enam bulan lalu, aku dan Ruti menjalankan sebuah tugas. Ruti terpelajar, berkualitas baik dan cukup terampil. Dia sangat dihargai di kelompok. Tapi aku, dari sisi manapun aku selalu kurang. Seringkali aku gagal dalam tugas dan ketahuan. Tapi Ruti tak pernah memandang rendah aku. Dia selalu menghibur dan menyemangatiku. Jika ada suatu hal, dia akan mengobrol denganku. Hal itu membuatku terharu dan menganggapnya teman dekat. Meski tahu wataknya agak congkak dan tak bisa menerima saran dengan baik, karena perasaanku terhadapnya, masalah ini tak pernah kubahas dengannya. Kupikir semua orang punya watak rusak yang tak bisa cepat diperbaiki. Saat itu, aku selalu menemui masalah dalam tugas. Aku merasa negatif dan ingin menyerah, tapi Ruti aktif bermitra denganku dan sabar membantuku dengan masalah teknis. Kulihat tugasku berhasil baik dan akhirnya aku lega. Dengan membantuku melalui ini, kurasakan simpati Ruti padaku dan aku sangat menghargainya. Lalu dia menjadi pemimpin. Aku bahagia untuknya dan sering menyemangatinya. Suatu malam, saat aku akan tidur, tiba-tiba Ruti mengirim pesan. Dia diberhentikan dan merasa sedih. Dan ternyata dia dilaporkan oleh saudara-saudarinya. Pemimpin sudah membacakan rincian laporannya yang sulit untuk dia terima. Misalnya, mereka bilang dia haus akan reputasi dan status. Dan meski mengaku dia menghargai hal itu, dia menyangkal kalau itu menjadi kehausan. Dia dilaporkan tidak bekerja nyata jika ada yang tak sejalan. Dengan kemauannya dia kesal dan mengganggu pekerjaan. Dia mengaku ada masalah dalam tugas, tapi tidak seserius itu. Dia menangis selama menceritakannya. Jadi dia tak terima semua yang dilaporkan tentangnya. Benar. Dia juga berkata kalau laporan ini membuatnya seperti orang jahat. Dia pikir semua yang melaporkannya tidak adil. Pemimpin juga hanya mendengarkan satu pihak. Dia juga berkata, meski ada masalah, tak ada yang bersekutu dengannya untuk membantunya. Diberhentikan mendadak, dirasanya tidak adil. Makin dibahas, makin tak adil dirasanya. Melihatnya begitu sedih, aku merasa kesal. Sambil menghiburnya, aku berpikir, apakah laporan itu benar berlebihan? Benarkah pemberhentiannya salah? Tiba-tiba, Ruti mengatakan sesuatu yang membuatku resah. Katanya, laporan ini seperti keluaran revolusi budaya. Mereka hanya mau mencela, menuduh, dan menjatuhkanku. Aku tersentak kaget. Merasa aneh dia berkata begitu. Dilaporkan dan diberhentikan itu masalah serius, tapi dia tidak merenungkan diri atau mencari kebenaran. Dia bahkan membandingkan laporan dan pemberhentiannya dengan tuduhan PKT seperti sedang dihukum. Ini persoalan serius. Iya, di gereja laporan selalu diperiksa. Dan pemberhentian pekerja berdasarkan kebenaran dan prinsip bukan ide satu orang. Benar. Dia tak merenungkan diri dan berpikir sedang dihukum. Ini bukan sikap menerima, tapi membenci kebenaran. Iya. Kuingatkan dia agar tak bicara seperti itu dan dia harus merenungkan diri. Lalu, ku dengar dari mitra kerjanya dulu bahwa dia tidak melakukan kerja nyata atau rukun bekerja sama.
dan dia jarang memerhatikan tanggung jawabnya. Saat pemimpin mendapati ada masalah, dia bersekutu dengannya dan menanganinya. Tapi dia tidak terima. Selalu mencari dalih dan melemparkan kesalahan. Dia bahkan melepaskan tanggung jawabnya. Dengan informasi ini aku jadi yakin bahwa isi laporan itu memang benar. Lalu aku terpikir, Ruti mengatakan laporan itu seperti keluaran dari revolusi budaya, dan aku tahu masalah ini serius. Dia jelas tak melakukan kerja nyata dan tak terima saat ditangani. Dia pemimpin palsu yang pantas diberhentikan. Iya. Namun dia tak merenungkan diri dan membandingkan laporan yang sah dengan tuduhan terbuka PKT. Ini tak hanya menolak kebenaran, tapi juga memutarbalikkan fakta. Ini tindakan melawan dan fitnah terhadap hal-hal positif. Ini menyinggung watak Tuhan. Iya. Makin kupikirkan, makin aku takut. Aku merasa wataknya jahat. Jika terus melawan dan tidak bertobat, dia akan diusir sesuai prinsip gereja tentang membersihkan orang. Ini masalah yang serius. Apa kau melaporkan situasinya ke pemimpin? Iya. Aku memikirkan, apa perlu kulaporkan keadaannya dan apa yang dia katakan. Tapi kupikir, jika pemimpin tahu keadaannya dan mencermati perilakunya sebagai pemimpin, lalu memutuskan dia orang jahat yang tak menerima kebenaran, akankah dia dikeluarkan dari gereja? Memikirkan hal itu membuatku tak nyaman, bukan seperti itu yang kuinginkan. Aku juga memikirkan momen kami bersama. Betapa baiknya dia, seharusnya aku lebih membantunya. Jika dia tahu aku yang melaporkan semuanya ke pemimpin, hatinya akan sangat terluka. Dia mengatakan semuanya karena dia percaya kepadaku. Betapa teganya aku jika melaporkannya ke pemimpin. Aku terus memikirkannya, tak bisa berkata apapun. Aku terus berpikir bahwa melakukannya berarti mengkhianati teman, dan itu tidak berbudi. Jadi, aku tidak membahas masalah dia dengan orang lain. Setiap ada waktu, aku menghubunginya, memeriksa keadaannya, atau mengirim firman Tuhan. Aku berharap dia bisa mengubah keadaannya dan segera bertugas dengan baik. Meski melindungi hubungan kami, aku merasa tak tenang. Aku tahu masalahnya cukup serius, tapi aku tak berkata apapun. Bukankah aku melindunginya? Iya. Saat itu, perasaanku campur aduk. Dengan diam, aku merasa dituduh nuraniku. Tapi kalau bicara, aku merasa mengecewakan Ruti. Persoalan ini sungguh mengusik dan aku tak tahu harus apa. Jadi aku berdoa minta Tuhan membimbingku agar mengerti kehendaknya dan menemukan jalan penerapan. Suatu hari aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau semua harus belajar membedakan apa arti perilaku yang baik dan apa arti menerapkan kebenaran dan mengubah watakmu. Mengubah watakmu berkaitan dengan menerapkan kebenaran, mendengarkan firman Tuhan, menaatinya, dan hidup berdasarkan firman-Nya. Jadi, apa yang harus orang lakukan untuk dapat menerapkan firman Tuhan dan hidup berdasarkan firman Tuhan? Misalnya, katakanlah ada 2 orang yang berteman dekat. Mereka selama ini telah saling membantu, mereka telah melewati masa-masa sulit bersama, dan mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan satu sama lain. Apakah itu berarti mereka menerapkan kebenaran? Itu adalah persaudaraan. Itu adalah menghargai orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu adalah perilaku yang baik, tetapi itu bukanlah menerapkan kebenaran. Menerapkan kebenaran adalah tentang bertindak berdasarkan firman dan tuntutan Tuhan. Itu artinya menaati dan memuaskan Tuhan. Perilaku yang baik
hanyalah tentang memelihara hubungan antar pribadi dan menjaga ikatan emosi. Oleh karena itu, persaudaraan, menjaga hubungan baik, membantu, bertoleransi, dan memuaskan satu sama lain, semua ini adalah urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan menerapkan kebenaran. Jadi, bagaimana Tuhan menuntut orang untuk memperlakukan sesamanya? Tuhan menuntut agar kita memperlakukan satu sama lain berdasarkan prinsip. Jika orang lain melakukan kesalahan, sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, kita tidak boleh mendengarkan mereka, sekalipun itu adalah ibu atau ayah kita sendiri. Kita harus berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan melindungi kepentingan rumah Tuhan. Tuhan menuntut agar saudara-saudari saling membantu. Jika kita melihat orang lain memiliki masalah, kita harus menunjukkannya, mempersekutukannya, dan mencari prinsip kebenaran bersama-sama untuk menyelesaikannya. Hanya dengan melakukan hal ini, barulah kita benar-benar membantu mereka. Dia ingin perilaku mereka terhadap satu sama lain dibangun di atas dasar prinsip-prinsip kebenaran, seperti apapun hubungan mereka tersebut. Apapun yang berada di luar prinsip-prinsip ini tidak bisa dianggap menerapkan kebenaran. Misalnya, seseorang melakukan sesuatu yang merugikan pekerjaan gereja yang dikritik dan ditentang semua orang. Temannya berkata, "Engkau tak perlu menyingkapkan dia hanya karena dia melakukan kesalahan. Aku adalah temannya. Aku harus terlebih dahulu bersikap pengertian terhadapnya. Aku harus toleran terhadapnya dan membantunya. Aku tak boleh mengkritiknya seperti yang kau lakukan. Aku harus menghiburnya, tidak menyakitinya, dan aku akan mengatakan kepadanya bahwa kesalahan itu bukanlah masalah besar. Siapapun di antaramu yang mengkritiknya dan membuatnya menderita lagi, engkau harus berurusan denganku. Tak seorang pun di antaramu yang lebih dekat dengannya selain diriku. Kami adalah teman baik. Sesama teman harus saling menjaga, dan aku akan membelanya jika perlu." Apakah ini menerapkan kebenaran? Mentalitas orang tersebut juga didasarkan pada landasan teoretis lainnya. Dia percaya bahwa temanku membantuku selama masa tersulit dan paling menyakitkan dalam hidupku. Semua orang lainnya telah meninggalkanku, hanya dia yang merawat dan menolongku. Sekarang dia berada dalam masalah, dan giliranku untuk membantunya. Aku merasa inilah artinya memiliki hati nurani dan memiliki kemanusiaan. Bagaimana engkau bisa menyebut dirimu manusia jika engkau percaya kepada Tuhan, tetapi bahkan tidak memiliki sedikit hati nurani ini? Bukankah imanmu kepada Tuhan dan penerapan kebenaranmu hanyalah kata-kata kosong? Perkataan ini terdengar seolah-olah benar. Kebanyakan orang tidak menyadari yang sebenarnya mengenai perkataan ini. Bahkan orang yang mengatakannya pun tidak, yang berpikir bahwa tindakannya itu muncul dari kebenaran. Namun, apakah tindakannya benar? Sesungguhnya itu tidak benar. Jika diperhatikan dengan lebih saksama, setiap perkataan yang dia ucapkan itu lahir dari etika, moralitas, dan hati nurani. Menurut ukuran etika manusia, orang ini berhati nurani dan bersungguh-sungguh. Membela temannya seperti ini membuatnya menjadi orang yang baik. Namun, adakah yang tahu apa watak dan esensi yang tersembunyi di balik orang yang baik ini? Dia bukanlah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Pertama-tama, ketika sesuatu terjadi, dia tidak memandang situasinya berdasarkan firman Tuhan. Dia tidak mencari kebenaran di dalam firman Tuhan,
melainkan memilih untuk memandang masalah itu berdasarkan moralitas dan etika serta standar hidup orang tidak percaya. Dia menganggap kebohongan dan kekeliruan iblis sebagai kebenaran dan mengesampingkan firman Tuhan. Dengan melakukan hal ini, dia sedang mencemooh kebenaran dan mengabaikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ini memperlihatkan bahwa dia tidak mencintai kebenaran. Dia menggantikan kebenaran dengan standar hidup iblis dan dengan gagasan, etika, dan moralitas manusia, dan dia bertindak berdasarkan falsafah iblis. Dia bahkan berkata dengan yakin bahwa inilah menerapkan kebenaran dan memuaskan kehendak Tuhan, bahwa inilah cara yang benar untuk bertindak. Bukankah dia sebenarnya menggunakan kedok keadilan ini untuk melanggar kebenaran? Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap keadaanku. Kurenungkan pemikiranku selama ini. Meski Ruti tak terima kebenaran dan menyebar kabar negatif dan kebohongan, aku tidak melaporkannya. Ini karena aku dipengaruhi ide iblis korbankan dirimu demi teman. Dan pemikiran mengutamakan kasih sayang dalam bertindak itu etis. Sebagai orang tak percaya, di TV aku pernah melihat tokoh-tokoh yang setia kepada teman mereka dan aku sangat mengagumi mereka. Aku merasa itu cara menjadi orang baik berintegritas. Mereka panutanku. Aku ingin menjadi orang yang menghargai kesetiaan dan persahabatan. Kalau orang lain baik kepadaku, aku harus lebih baik kepadanya. Aku tak boleh mengecewakan mereka, atau aku jadi orang yang tak berbudi. Setelah menjadi orang percaya, pemikiran ini masih ada di diriku. Kalau orang baik atau menunjukkan perhatian kepadaku, aku akan mengingatnya. Dan apapun kesulitan atau masalah yang mereka hadapi, aku akan menolong dan tak akan membahayakan pertemanan kami. Karena aku terikat apa yang disebut moral. Meski tahu Ruti bermasalah dan aku harus menjunjung prinsip dengan melaporkannya, aku tak berani maju menerapkan kebenaran. Kupikir jika kukatakan kepada orang lain ucapannya kepadaku, pasti dia akan kecewa. Falsafah iblis ini menguasaiku, membuatku tak bisa membedakan benar dan salah dan membuatku tak berprinsip. Makin kurenungkan, makin aku mengerti betapa bodoh dan bingungnya aku. Meski percaya Tuhan, aku masih mengandalkan falsafah iblis saat menghadapi masalah. Dan aku mengerti aku menyedihkan dan tak menerapkan kebenaran. Iya, tanpa persekutuan ini, aku tak akan sadar bahwa korbankan dirimu demi teman adalah ide iblis untuk merusak manusia. Iya, dalam hal kasih sayang, kita harus berprinsip. Iya, Iya. benar. Lalu kubaca firman Tuhan. Bagaimana ada kebaikan pada yang tidak cinta kebenaran atau keadilan pada yang cinta daging? Bukankah kedua hal ini hanya berkaitan dengan kebenaran? Bukankah itu diperuntukkan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Bukankah orang yang tak cinta kebenaran dan adalah mayat busuk menyembunyikan kejahatan? Mereka yang tidak mampu menghidupi kebenaran, bukankah mereka semua adalah musuh kebenaran? Bagaimana dengan engkau semua? Engkau mungkin sangat ramah dan setia kepada keluarga, sahabat, istri atau suami, putra-putri dan orang tuamu, dan tidak pernah memanfaatkan orang lain. Tapi jika engkau tak mampu sesuai dengan Kristus atau berinteraksi secara harmonis dengannya, maka walaupun engkau menolong sesamamu dengan semua yang ada padamu, atau merawat ayah, ibu, dan anggota keluargamu dengan cermat, aku akan tetap menyebutmu jahat dan terlebih lagi menyebutmu penuh dengan tipu muslihat yang licik. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku paham bahwa keadilan dan kebaikan sejati bukanlah setia kepada orang. Betapapun baik hati atau setia kepada teman atau kerabat dianggap baik oleh orang lain atau dipuji masyarakat, kau takkan disebut benar atau baik. Iya. Keadilan dan kebaikan sejati adalah hal yang sejalan
dengan kebenaran. Kemampuan menerapkan kebenaran, bertindak sesuai firman Tuhan, kesampingkan emosi dan melindungi pekerjaan gereja, menunjukkan keadilan dan cinta akan kebenaran. Ini akan mendapat perkenan Tuhan. Aku teringat dalam Alkitab, di saat kritis, Lot sanggup menukar kedua putrinya demi keselamatan kedua pembawa pesan. Dan perbuatannya dianggap benar oleh Tuhan. Setelah menerima amanat Tuhan, Nuh menghabiskan 100 tahun membangun bahtera. Dan saat itu dia menderita banyak fitnah dan penghakiman. Tapi tetap mengindahkan firman Tuhan dan menyelesaikan amanatnya. Itu baru kebenaran. Iya. Aku mengerti. Dengan melakukan kehendak Tuhan, manusia dapat menerapkan sesuai firman-Nya. Walau menderita atau bahkan harus menyerahkan nyawa, mereka tetap bisa bertugas dan melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Inilah yang disebut kebenaran dan kebaikan. Iya. Amin. Aku selalu melindungi hubunganku dengan orang lain. Aku tahu Ruti diam-diam menyebarkan kenegatifan, tapi tidak kulaporkan. Aku mengutamakan hubunganku dengannya sampai mengorbankan pekerjaan gereja. Aku mengutamakan perasaan dan melanggar kebenaran. Bagaimana itu bisa disebut benar atau baik? Pada dasarnya, aku melawan Tuhan dan dikutuk oleh Dia. Memikirkan hal ini, aku sadar keseriusan masalahku dan aku merasa takut. Aku tak boleh bertindak berdasarkan perasaan. Aku harus berpegang pada prinsip dan melaporkan Ruti. Iya. Jadi, ku buat laporan yang sebenarnya mengenai masalah Ruti dan mengirimkannya ke pemimpin. Tak lama, pemimpin berkata kepadaku, masalah Ruti cukup serius. Sejak diberhentikan, dia tidak merenung, tetap melawan dan marah. Terus menyebarkan gagasan dan kenegatifan dan belum membaik. Masalahnya harus diungkapkan kembali. Jika tak sadar seriusnya masalah, dia bisa terus berbuat begitu dan mengganggu kehidupan gereja. Iya. Iya. Pemimpin memintaku berpartisipasi. Aku merasa gugup dan kembali merasakan konflik. Jika persekutuan menyingkap masalah Ruti dilakukan di depan banyak orang, bagaimana pendapatnya tentangku? Akankah dia membenciku? Akankah dia sakit hati? Berpikir aku tak bisa diajak bicara dan mengabaikanku? Tak berani kubayangkan penyingkapannya dan ingin lari saja. Pemimpin melihat kebimbanganku dan berkata, kalau merasa tak nyaman, kau tak perlu datang. Pikirkanlah baik-baik. Jadi apa yang kau lakukan? Aku diam saja. Setelah itu aku merasa resah dan bingung. Kenapa aku takut menghadapi Ruti? Kenapa aku tak berani menyingkap dia? Aku masih mengikuti perasaan dan ingin melindungi hubunganku. Iya. Menyadari hal ini, aku merasa bersalah dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong beri aku kekuatan untuk melepaskan diri dari pengaruh iblis. Aku ingin menerapkan kebenaran. Setelah berdoa, kubaca firman Tuhan mengenai keadaanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, begitu kebenaran telah menjadi kehidupan di dalam dirimu, saat engkau mengamati ada orang yang menghujat Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, yang ceroboh, dan asal-asalan saat melakukan tugas mereka, atau yang menyela dan mengganggu pekerjaan gereja, engkau akan menanggapinya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan akan mampu mengidentifikasi serta mengungkapkannya bila perlu. Jika kebenaran belum menjadi hidupmu dan engkau masih hidup dalam watak jahatmu, maka ketika engkau menemukan orang-orang jahat dan setan-setan yang menyebabkan gangguan dan kekacauan pada pekerjaan gereja, engkau akan berpura-pura tidak melihatnya dan menolak untuk mendengarnya. Engkau akan mengabaikan mereka tanpa teguran dari hati nuranimu. Engkau bahkan akan menganggap siapapun yang menyebabkan gangguan terhadap pekerjaan gereja tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Sebanyak apapun pekerjaan gereja dan kepentingan rumah Tuhan dirugikan, engkau tidak peduli, tidak menengahi,
ataupun merasa bersalah. Hal mana membuatmu menjadi seseorang yang tidak berhati nurani atau tidak berakal, orang tidak percaya, pelaku pelayanan? Engkau makan apa yang adalah milik Tuhan, minum apa yang adalah milik Tuhan, dan menikmati semua yang berasal dari Tuhan, tetapi merasa bahwa kerugian apapun terhadap kepentingan rumah Tuhan tidak ada kaitannya denganmu. Hal mana membuatmu menjadi pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih? Jika engkau tidak melindungi kepentingan rumah Tuhan, apakah engkau masih bisa disebut manusia? Ini adalah setan yang telah menyusup ke dalam gereja. Engkau berpura-pura percaya kepada Tuhan, berpura-pura menjadi umat pilihan, dan engkau mau mendompleng di rumah Tuhan. Engkau tidak menjalani kehidupan manusia, dan jelas adalah salah satu dari orang tidak percaya. Jika engkau adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, maka meskipun engkau belum memperoleh kebenaran dan hidup, setidaknya engkau akan berdiri di pihak Tuhan dalam berbicara dan bertindak. Setidaknya, engkau tidak akan berpangku tangan ketika engkau melihat kepentingan rumah Tuhan dirugikan. Jika engkau merasakan dorongan untuk berpura-pura tidak tahu, engkau akan merasa bersalah dan tidak nyaman, serta akan berkata dalam hatimu, "Aku tidak boleh diam dan tidak melakukan apapun. Aku harus mengambil sikap dan mengatakan sesuatu. Aku harus bertanggung jawab. Aku harus menghentikan ini. Aku harus menyingkapkan perilaku jahat ini. Aku harus menghentikannya sehingga kepentingan rumah Tuhan tidak dirugikan dan kehidupan bergereja tidak terganggu." Jika kebenaran telah menjadi hidupmu, engkau tidak hanya akan memiliki keberanian dan tekad ini, juga tidak hanya akan mampu memahami masalah ini sepenuhnya, tetapi engkau juga akan melaksanakan tanggung jawab yang harus kau tanggung untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kepentingan rumahnya, dan dengan demikian tugasmu akan terpenuhi. Di gereja, berdirilah teguh dalam kesaksianmu kepadaku, tegakkan kebenaran. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Jangan mencampur adukan hitam dan putih. Engkau akan berperang melawan iblis dan harus sepenuhnya menaklukkannya, sehingga iblis tidak pernah bangkit lagi. Engkau harus mengorbankan segalanya untuk melindungi kesaksianku. Ini akan menjadi tujuan dari tindakanmu. Jangan lupakan ini. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku tersentuh dan merasa malu. Kupikirkan kembali perilakuku saat itu. Aku orang yang Tuhan singkap, pengkhianat, tidak melindungi pekerjaan gereja dan meninggalkan kebenaran. Aku tahu Ruti tak merenung atau bertobat setelah diberhentikan. Dia bahkan membenci mereka yang melaporkannya. Aku tahu dia menyebar gagasan dan melawan. Dia sudah menyingkapkan natur yang benci kebenaran. Dia pelaku kejahatan. Iya. Jika orang yang mengindahkan kehendak Tuhan melihat perilaku ini, mereka akan bertahan melindungi pekerjaan gereja dan menghentikan perbuatan iblis. Mereka tak akan izinkan pekerjaan gereja diganggu. Iya. Tapi sekalipun tahu secara langsung, aku bimbang, ragu, tak berani menyingkap Ruti, takut kasih sayang kami rusak. Di saat penting ini, tak kupikirkan pekerjaan gereja atau mencari prinsip kebenaran. Aku tetap mengindahkan falsafah iblis, menaruh cinta dan kasih sayang kepada iblis, memihaknya dalam melindungi penjahat. Esensi dari perbuatanku adalah kejahatan. Di hadapan kebenaran, semua tindakanku sungguh tercela. Merenungkan firman Tuhan, makin jelas aku melihat masalahku.
Aku terpikir bagaimana Tuhan memilihku datang ke rumahnya dan terus membimbingku. Dia memberiku kesempatan mengejar kebenaran dan diselamatkan. Namun di saat penting ini, aku tak mengindahkan kehendaknya dan memilih melindungi iblis. Aku menipu Tuhan dan mengkhianati Dia. Aku sungguh mengecewakannya. Aku tak boleh lagi mengutamakan perasaanku atau melindungi hubunganku. Tak apa menyinggung perasaan orang, tapi melanggar kebenaran dan menyinggung Tuhan artinya tak punya kemanusiaan. Iya. Iya. Aku ingat firman Tuhan berkata, hubunganmu dengan orang lain tidak dibangun di dalam daging, melainkan di atas dasar kasih Tuhan. Hampir tak ada interaksi daging, tapi di dalam roh ada persekutuan dan ada saling mengasihi, menghibur, dan membekali. Semua ini dilakukan di atas dasar hati yang memuaskan Tuhan. Hubungan ini tak mengandalkan falsafah hidup manusia, tapi terbentuk secara alami melalui memikul beban bagi Tuhan. Ini tak membutuhkan upaya manusia, tapi hanya penerapanmu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan membuatku mengerti. Hubungan antar pribadi tak boleh dijalankan dengan falsafah duniawi. Manusia harus hidup sesuai firman, bersekutu tentang masalah jalan masuk kehidupan, membantu satu sama lain. Mengawasi dan mengingatkan orang lain saat mereka melanggar prinsip atau salah jalan, dan dapat menghentikan orang yang mengganggu pekerjaan gereja. Orang harus berinteraksi berdasarkan prinsip ini. Benar. Benar. Menghadapi masalah Ruti, aku mengutamakan perasaan dan kesetiaanku kepadanya. Ini tak sejalan dengan kebenaran. Itu perilaku orang tak percaya. Iya. Aku tak lagi merasakan konflik dan berani menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Kau merasa bebas jika memahami kebenaran. Benar, aku lanjut membaca firman Tuhan yang menyingkap bahaya ide budaya tradisional, korbankan dirimu demi teman, dan perasaanku jauh lebih cerah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, terlahir di negeri yang najis seperti itu, manusia telah dirusak teramat parah oleh masyarakat. Dia telah dipengaruhi oleh etika feodal dan telah diajar di institusi pendidikan tinggi. Pemikiran terbelakang, moralitas yang rusak, pandangan hidup yang jahat, falsafah hidup yang menjijikkan, keberadaan diri yang sepenuhnya tak berguna, dan adat istiadat serta gaya hidup yang bejat. Semua ini telah sedemikian parahnya memasuki hati manusia dan telah sangat merusak dan menyerang hati nuraninya. Akibatnya, manusia menjadi semakin jauh dari Tuhan dan semakin menentangnya. Watak manusia menjadi lebih jahat hari demi hari, dan tidak seorang pun yang akan rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan, tidak seorang pun yang akan rela taat kepada Tuhan, dan terlebih lagi, tidak seorang pun yang akan rela mencari penampakan Tuhan. Sebaliknya, di bawah wilayah kekuasaan iblis, manusia tidak melakukan apapun selain mengejar kesenangan, menyerahkan diri mereka pada kerusakan daging dalam kubangan lumpur. Iblis telah mengarang dan menciptakan banyak cerita rakyat atau kisah-kisah yang muncul dalam buku sejarah, membuat orang memiliki kesan mendalam terhadap tokoh-tokoh budaya tradisional atau tahayul. Misalnya, di Tiongkok ada 8 dewa menyeberangi samudra, perjalanan ke barat, kaisar langit, Neza menaklukkan Raja Naga, dan pelantikan para dewa. Bukankah semua ini telah berakar secara mendalam dalam pikiran manusia? Bahkan jika beberapa orang di antaramu tidak mengetahui seluruh rinciannya, engkau masih mengetahui kisahnya secara umum, dan konten secara umum inilah yang melekat dalam hati dan pikiranmu, sehingga engkau tidak bisa melupakannya. Ini adalah berbagai gagasan,
atau legenda yang iblis persiapkan sejak lama bagi manusia dan yang telah disebarluaskan pada waktu berbeda. Hal-hal ini secara langsung membahayakan dan mengikis jiwa manusia dan menempatkan orang di bawah mantra demi mantra. Ini berarti begitu engkau menerima budaya tradisional, kisah, atau hal-hal takhayul seperti ini, begitu hal-hal ini tertanam dalam pikiranmu, dan begitu semua ini melekat dalam hatimu, itu seperti engkau telah dimantrai, engkau menjadi terjerat dan terpengaruh oleh jebakan budaya ini, oleh gagasan dan kisah-kisah tradisional ini. Semua itu memengaruhi kehidupanmu, pandanganmu tentang kehidupan, dan penilaianmu mengenai berbagai hal. Bahkan, lebih dari itu, semua itu memengaruhi pengejaranmu akan jalan yang benar dalam kehidupan. Ini benar-benar mantra yang jahat. Meski berusaha sekuat tenaga, engkau tak dapat mengenyahkannya, engkau menebangnya, tetapi tak dapat menumbangkannya. Engkau memukulnya, tetapi tak dapat merobohkannya. Lebih jauh lagi, setelah orang tanpa sadar berada di bawah mantra semacam ini, mereka tanpa sadar mulai menyembah iblis, menumbuhkan citra iblis dalam hati mereka. Dengan kata lain, mereka menetapkan iblis sebagai berhala mereka, sebagai objek yang mereka sembah dan kagumi, bahkan sampai menganggapnya sebagai Tuhan. Tanpa disadari, hal-hal ini berada dalam hati orang, mengendalikan perkataan dan perbuatan mereka. Selain itu, pada awalnya engkau menganggap kisah-kisah dan legenda ini salah, tetapi kemudian engkau tanpa sadar mengakui keberadaannya, membuatnya menjadi tokoh-tokoh nyata, dan mengubah semua itu menjadi objek yang sungguh-sungguh ada dan nyata. Dalam ketidaktahuanmu, engkau tanpa sadar menerima gagasan ini dan keberadaan hal-hal ini. Engkau juga tanpa sadar menerima setan, iblis, dan berhala ke dalam rumahmu sendiri dan ke dalam hatimu sendiri. Ini benar-benar sebuah mantra. Amin. Dari firman Tuhan aku paham, perkataan yang diwariskan oleh yang konon disebut orang kudus atau orang bijak, dan ide yang disampaikan dalam kisah-kisah yang memengaruhi banyak generasi, semuanya berasal dari iblis. Iblis gunakan perkataan dan ide ini untuk mengendalikan manusia. Ide ini sudah mengakar dalam hati manusia, dan pengaruhnya sungguh besar. Iya, Ide bahwa orang harus mengorbankan diri demi teman, secara lahiriah dipuji sebagai kesetiaan, seakan berkorban nyawa demi teman itu terhormat. Begitu orang menerima ide ini, mereka harus membantu teman, tak peduli benar atau salah, bahkan sampai membahayakan nyawa. Hal ini tak berprinsip dan tak membedakan benar salah. Sekalipun teman mereka salah, harus dilindungi sampai nyawa terancam, dan ini dipandang benar dan setia. Kenyataannya ini hal yang tak masuk akal dan mengandalkan nafsu. benar. Iya. Aku tak lagi menganggap kesetiaan sebagai hal yang luhur. Orang dengan mental ini menyedihkan dan patut dikasihani. Nyawa mereka tak berharga dan kematian mereka tak berarti. Itu benar sekali. Betapa terlukanya aku karena hal ini. Untuk melindungi hubungan, aku tidak menerapkan kebenaran, bahkan mengira aku punya kemanusiaan yang bagus. Sungguh bodohnya aku. Ide yang dinilai tinggi oleh iblis ini adalah racun. Ide ini membuatku tak tahu, benar dan salah tak dapat membedakan positif dan negatif. Pikiranku jadi menyimpang. Iya, Aku juga tak punya hubungan antar pribadi yang normal. Aku ingat firman Tuhan berkata, sumber penyebab watak rusak yang muncul dalam diri manusia adalah tipu daya, perusakan, dan racun iblis. Manusia telah diikat dan dikendalikan oleh iblis,
dan manusia mengalami kerugian yang mengerikan yang telah iblis sebabkan pada pemikiran, moralitas, wawasan, dan akalnya. Justru karena semua hal mendasar manusia ini telah dirusak iblis dan manusia menjadi tak sama seperti saat Tuhan menciptakan manusia. Maka manusia pun menentang Tuhan dan tidak mampu menerima kebenaran. Amin. Amin. Sebelumnya, aku hanya percaya teori aku telah dirusak iblis sehingga kehilangan kemanusiaan. Tapi aku tak paham seperti apa wujud kerusakan manusia itu. Kini aku lebih paham. Racun iblis dan ide budaya tradisi sudah menjadi natur manusia. Ide itu telah merusak pikiran manusia, dan manusia telah kehilangan kemanusiaannya. Semua pemikirannya menentang Tuhan dan melanggar kebenaran. Iya. Tanpa kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengambil falsafah duniawi, racun iblis dan esensi budaya tradisi ini dan membedahnya satu persatu, tak mungkin aku bisa memahami hal ini. Aku hanya akan makin dirusak dan dirugikan oleh iblis. Syukur akan penyingkapan firman Tuhan. Jika tidak, kita hanya akan dirugikan oleh falsafah iblis ini. Benar. Aku lebih merasakan lagi bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, dan hanya firman Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia. Firman Tuhan sungguh berharga. Amin. Budaya tradisi dan falsafah iblis merusak dan membahayakan manusia. Hanya dengan mencari kebenaran dalam firman Tuhan dan dengan bertindak sesuai firman Tuhan, seseorang dapat memiliki kemanusiaan yang normal. Benar. Beberapa hari kemudian, pemimpin mengundang Ruti. Kukatakan semua permasalahan yang kulihat padanya tanpa ragu. Aku merasa tenang saat menyingkap dia. Aku tahu perbuatan ini sejalan dengan kebenaran dan prinsip. Apapun pendapatnya tentangku nanti, atau jika dia tak mau melihatku lagi, aku tetap merasa tenang tanpa penyesalan karena menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan.